Ini batu bata kuno teman. Ya ini juga loh, banyak sekali. Sayangnya sudah tidak utuh lagi, hanya meninggalkan sebuah pecahan-pecahannya saja. Nah, saya semakin berjalan ke atas, semakin menemukan banyak sekali struktur batu bata merah. Ukurannya cukup besar sekali teman-teman. Nah ini bayangkan sebuah gunung yang indah, sejuk, dan sering jadi tujuan wisata. Namun siapa sangka di balik pemandangan hijau dan asri Gunung Pekat di Blitar tersembunyi kisah seorang putri kerajaan yang meninggalkan tahta demi kesucian hidup. Dialah Dewi Gili Suci, putri Prabu Erlangga dari kerajaan Kahuriban. Sebuah candi kecil di puncak gunung ini dipercaya sebagai petilasan tempat beliau bertapa, meninggalkan jejak sejarah yang masih terasa hingga hari ini. Oke, tutur barisan kuno, kali ini saya sudah berada di lokasi yang dimana di sini tuh merupakan tempat pertapaan dari Dewi Gili Suci. Di tempat ini dinamakan dengan Bukit Pertapaan. Oke, langsung saja kita naik ya untuk menuju ke lokasi yang konon diduga ini adalah tempat bertapa Dewi Gili Suci, yaitu sosok Dewi, anak dari Raja Erlangga ya teman-teman. Sebelum kita menuju ke tempat bertapaan Dewi Gili Suci, kita harus melewati sebuah anak tangga ini teman-teman. Jadi saya tepat siang hari saat menelusuri tempat ini teman-teman. Jadi kalau nggak salah ya, bukit ini itu kira-kira ketinggiannya 200 mdpl teman-teman. Dan lokasi ini itu berada Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Di sini juga banyak sekali tanaman bambu teman-teman ya. Dan bukit ini atau gunung ini itu dinamakan dengan Gunung Pekat. Ini saya sudah lama ya tidak mendaki ya, jadi sudah berjalan kira-kira 200 meter, tapi saya sudah menggos ini. Jadi nuansanya di sini ya agak sedikit lumayan mencekam juga teman-teman. Nih kita mulai naik. Tulisannya gubuk anti satru. Jadi masih panjang teman-teman. Jadi Gunung Pekat bagi sebagian orang namanya mungkin identik dengan wisata alam, udara sejuk dan panorama yang menenangkan. Terletak di desa Bagelenan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, gunung ini selalu menarik perhatian para pendaki dan wisatawan yang ingin melepas penat. Namun ternyata Gunung Pekat menyimpan cerita yang lebih dalam. Di balik hijaunya pepohonan dan jalur pendakian yang menantang, berdiri sebuah candi kecil yang diyakini sebagai petilasan atau pertapaan Dewi Gili Suci. Saya mulai bosan-bosan nih teman-teman. Soalnya saya sudah lama tidak mendaki gunung ya. Kira-kira terakhir 2023. Jadi
di 1 tahun ini belum pernah mendaki. Tapi untung saja ya, akses untuk menuju ke pertapaan dari Dewi Gili Suci ini teman-teman, itu sangat mudah. Sudah dibuatkan undak-undakan ya, seperti ini, anak tangga yang dicor. Jadi kita harus tetap semangat. Ini siang hari teman-teman, sekitar pukul 2, dan nuansanya juga cukup panas. Kita harus tetap semangat ya untuk menguri-uri sejarah peninggalan leluhur kita. Oke guys, kita istirahat sejenak. Kita terhalang oleh sebuah pohon kering yang tumbang di tengah-tengah jalan. Kita mungkin sudah separuh perjalanan atau belum ini? Ini jalannya mulai menanjak. Jadi setelah kita separuh perjalanan, kita mendapati pemandangan yang cukup indah sekali teman-teman. Nah ini ya, jadi kota Blitar itu bisa saya lihat lewat sini. Pemandangan alam yang cukup indah, hamparan sawah, terus gedung-gedung, rumah-rumah, kelihatan jelas dari sini. Tapi ini baru separuh teman-teman. Kita harus melanjutkan perjalanan lagi untuk menuju ke sebuah pertapaan dari Dewi Gili Suci. Jadi teman-teman, kita masih melanjutkan perjalanan untuk menuju ke tempat pertapaan dari Dewi Gili Suci yang berada di Gunung Pegat, Kabupaten Blitar. Jadi di sini teman-teman terdapat sebuah plakat ya. Ada tulisan batas suci, wanita berhalangan dilarang naik. Jadi bagi siapa saja ya, terutama bagi kaum hawa perempuan yang sedang berhalangan atau lagi haid ya, itu dilarang untuk menuju ke tempat ini. Gak tahu mitosnya apa atau efeknya apa, saya juga tidak segitu paham ya. Soalnya di situ juga ada sebuah papan peringatan teman-teman. Jadi tempat ini ya sungguh-sungguh sakral sekali. Jadi wanita yang berhalangan sedang datang bulan itu dilarang untuk pergi ke sini. Jadi tangganya sudah tidak ada ya, jadi kita harus melewati sebuah jalanan kecil ini. Terus banyak sekali bambu-bambu ya yang berada di sini. Jadi saya heran, padahal ini kan di atas gunung, ternyata masih ada bambu ya teman-teman. Ngos-ngosan guys,
Tapi di depan saya sana itu ya sudah ada plakat ya, Candi Pertapaan. Mungkin sudah dekat. Sampai kita istirahat dulu ya. Ini kan sudah ada plakatnya, Candi Pertapaan. Jadi buka ini tuh candi pertapaannya dari Dewi Kili Suci, yaitu anak dari Prabu Erlangga, teman-teman, di kerajaan Kahuripan. Terus saat kita berjalan, ini saya menjumpai sebuah struktur batu bata merah, teman-teman. Dimungkinkan ya ini adalah salah satu dari mungkin bangunan kuno ya dari Candi Pertapaan ini. Banyak sekali loh teman-teman itu ya. Di sana ada yang utuh, ataukah mungkin di sini ya teman-teman ya, itu adalah sebuah tangga kuno untuk menuju ke sebuah candinya, teman-teman. Loh, ini kan masih ada. Ini teman-teman ya, masih menempel. Terus ada yang mau roto ya, berada di lengseran-lengseran sini. Ini batu bata kuno, teman. Ya, ini juga loh, banyak sekali. Sayangnya sudah tidak utuh lagi, hanya meninggalkan sebuah pecahan-pecahannya saja. Nah, saya semakin berjalan ke atas, semakin menemukan banyak sekali struktur batu bata merah. Ya, ini ya, ukurannya cukup besar sekali, teman-teman. Nah, ini masih utuh. Apakah pihak terkait ya, pihak BPJB sudah meneliti atau belum ya ini, teman-teman ya? Loh, ini kan ada juga sebuah bongkahan candi terbuat dari batuan andesit, teman-teman. Nah, ini ya. Terus di sini juga, ya Allah, berarti dulu benar di sini terdapat sebuah peradaban kuno ya, yang masih ada hingga sampai saat ini. Jadi lokasi tempat pertapaan dari Dewi Kili Suci itu berada di atas sana, teman-teman. Ayo kita naik lagi ya. Nah, ini semakin membuktikan bahwa di sini banyak sekali semua struktur candi ya berada di sini, dari batu bata merah, terus sebuah batuan andesit ya yang berbentuk balok. Ini teman-teman, alhamdulillah kita sudah berada di tempatnya ya. Jadi ini Candi Pertapaan, yang konon candi ini adalah tempat bertapanya dari Dewi Kili Suci, teman-teman. Perjalanan cukup melelahkan juga ya, lumayan. Jadi bangunan ini terbuat dari batu bata kuno dan juga batuan andesit, tapi lebih dominan batuan andesit, teman-teman. Ukurannya cukup besar dan sebagian dililit oleh pohon beringin yang ukurannya cukup besar sekali ini, teman-teman. Ya Allah, ada sebuah cungkup kuno, tapi di bawahnya ini ada sebuah tumpukan tatanan dari candi Pertapaan ini. Ini teman-teman ya. Jadi siapakah sosok dari Dewi Kili Suci ini, teman-teman? Jadi untuk menjawabnya kita perlu kembali ke abad ke-11, teman-teman, masa kejayaan Kerajaan Kahuripan. Kerajaan ini berdiri setelah runtuhnya Medang akibat serangan Sriwijaya. Pusat pemerintahannya dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empu Sindok, hingga kemudian dilanjutkan oleh Raja Besar Prabu Erlangga. Prabu Erlangga dikenal sebagai raja yang bijaksana, membangun bendungan Wringin Sapta, memperkuat pertanian, hingga membuat kerajaannya makmur. Dari pernikahannya, Erlangga memiliki seorang putri sulung bernama Sanggrama Wijaya Tunggadewi.
Menurut tradisi, Sanggrama Wijaya Tunggadewi adalah putri yang seharusnya meneruskan tahta kerajaan. Namun, ketika ayahandanya menua dan waktunya tiba untuk turun tahta, Sanggrama Wijaya membuat keputusan mengejutkan. Alih-alih menjadi ratu, ia justru menolak kedudukannya tersebut. Ia memilih jalan berbeda, meninggalkan gemerlap istana, meninggalkan segala kemewahan dan kekuasaan. Sanggrama Wijaya memutuskan menjadi seorang petapa. Sejak saat itu ia dikenal dengan nama Dewi Kili Suci. Jadi nama ini bukan sekedar gelar. Kili melambangkan kesucian dan suci mengandung makna spiritual yang dalam. Ia memilih hidup dalam keheningan, bersemedi dan mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Disinilah Dewi Kili Suci bertapa. Lokasinya jauh dari keramaian, dikelilingi hutan dan alam yang tenang. Tempat-tempat bagi seseorang yang memilih meninggalkan duniawi. Candi Pertapa Dewi Kili Suci ini menjadi landmark wisata budaya di Blitar. Tidak sedikit orang yang datang bukan hanya untuk menikmati pemandangan Gunung Pegat, tetapi juga untuk merasakan aura sejarah spiritual di tempat ini. Jadi kita sudah berada di puncak gunungnya ini teman-teman. Dan di depan saya ini teman-teman, saya menjumpai sebuah yoni ya, yang masih utuh teman-teman. Dan ya, saya perlihatkan yoni ini teman-teman, ada sebuah kepala naga ya yang berada di bawah kelucurannya, dan juga ada sebuah seperti juara pala ya ini teman-teman nih kalau nggak salah, tepat menghadap ke sebuah gunung sana, kaki gunung tepatnya teman-teman. Nah, jadi ini berada tepat di lerengnya saya teman-teman. Kalau digali semakin dalam lagi, mungkin candi pertapaan ini ukurannya cukup sangat besar sekali teman-teman. Jadi rasa capek saya terbayarkan dengan suatu tempat ya, yang dimana disinilah Dewi Kili Suci itu bertapa untuk mencari kedamaian batin ya, supaya lebih mendekatkan diri pada Yang Pencipta. Jadi seperti ini bentuk candi pertapaan ini teman-teman, terbuat dari full batuan andesit. Dan mungkin segitu saja untuk penelusuran kami kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Warisan Kuno. Terima kasih. Salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu.